Selamat datang kembali di channel M2 Rifle. Jika kalian seorang gamer, pastinya tidak asing lagi dengan nama UMP. Senapan asal Jerman ini memang menjadi salah satu andalan bagi banyak gamers. UMP sendiri mempunyai 3 varian dalam produksinya, yaitu UMP 9, UMP 40, dan UMP 45, yang tentunya mempunyai perbedaan tersendiri. Namun sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari M2 Rifle. Submachine Gun atau pistol mitrailleur UMP yang mempunyai kepanjangan Universale Maschinen Pistole atau Universal Machine Pistol dalam bahasa Inggris, adalah pistol mitrailleur yang dikembangkan dan dibuat oleh sebuah perusahaan asal Jerman, yaitu Heckler & Koch atau yang biasa disebut HK. Menilik sedikit ke belakang tentang sejarah HK, di mana perusahaan ini terkenal memproduksi sejumlah senjata ringan ternama seperti pistol mitrailleur MP5, pistol seri USP, senapan runduk PSG-1, serta senapan G3 dan G36. Perusahaan HK dulunya didirikan oleh Edmund Heckler, Theodor Koch, dan Alex Seidel pada tahun 1949. Perusahaan ini dibangun menggunakan sisa-sisa pegawai dan peralatan dari perusahaan Mauser yang ketika itu terpaksa harus dibongkar dan ditutup oleh pihak sekutu yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Namun pada awalnya, HK hanyalah memproduksi mesin jahit dan peralatan pendukung lainnya. Sampai pada tahun 1956, perusahaan ini mulai banting setir dengan memproduksi senapan untuk Angkatan Darat Jerman. HK juga sempat diakuisisi oleh Inggris, namun pada tahun 2002, HK kembali dijual ke Jerman. HK sendiri memiliki slogan Keine Kompromiss atau tidak ada kompromi. Slogan ini menekankan jika HK selalu memiliki rancangan yang akurat, handal, dan nyaman tanpa kompromi apapun. Tapi tentu saja ada harga sepadan yang harus ditebus. Karena itulah, banyak yang berpendapat jika HK adalah produsen senjata ringan nomor 1 dunia. Tak heran memang karena Jerman memiliki teknisi dan ilmuwan yang handal sejak dulu hingga kini. Kembali ke pistol mitrailleur UMP. Berawal pada pertengahan tahun 1990-an, HK meluncurkan proyek untuk melakukan pembaruan atas MP5 mereka yang telah sukses besar dan menjadi penguasa pangsa pasar pistol mitrailleur dunia, dengan fokus market terbesar Amerika Serikat sebagai pengguna terbanyak. HK pun mencoba menyesuaikan produk mereka dengan selera pasar. Sebagai kuncinya, mereka menciptakan senjata yang murah, akurat, dan mudah dirawat. Maka lahirlah UMP. Dalam mekanismenya, pistol mitrailleur ini menggunakan sistem blowback yang menembakkan peluru menggunakan bol tertutup. Sistem blowback adalah salah satu sistem senjata api yang menggunakan gaya dari ledakan propelan untuk mendorong bol ke belakang. Dengan hanya memakai format blowback dan ball carrier yang sangat sederhana, tentunya membuat UMP mudah dalam perawatan dan pengoperasian di lapangan. Bahkan pada sisi bol yang menghadap keluar ditambahi dengan cerukan seukuran ibu jari. Bila UMP macet karena kotor atau kondisi lingkungan yang ekstrim, cerukan ini bisa dimanfaatkan jari untuk menutup bol ke depan agar UMP bisa kembali digunakan. Sejak awal, desain UMP dirancang untuk dapat menggunakan peluru dengan kaliber yang lebih besar dari pistol mitrailleur MP5. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar daya penetrasinya lebih besar, walaupun konsekuensinya akan mengakibatkan jarak tembak menjadi berkurang jika dibandingkan dengan pistol mitrailleur MP5 yang menggunakan peluru 9x19 mm. Peluru yang lebih besar juga mengakibatkan recoil yang lebih besar pula pada mode tembakan full otomatis. Untuk mengatasi hal tersebut, solusinya yaitu dengan mengurangi kecepatan rata-rata tembakan menjadi 650 peluru per menit, sehingga UMP menjadi salah satu pistol mitrailleur berkecepatan tembak rendah. Seperti umumnya pistol mitrailleur, UMP mempunyai beberapa mode tembak, yaitu semi-otomatis, turn burst, full otomatis, dan mode aman atau safe setting.
Pada saat peluru terakhir habis dalam magasin, pengunci bol otomatis juga akan terbuka dan dapat dilepas melalui pengunci pada samping kiri senjata. Lebih mudahnya lagi, popornya dapat dilipat ke arah kanan, yang memudahkan pada aktivitas mobilitas yang tinggi. Bidikan standarnya menggunakan bidikan besi tetap pada bagian belakang dan bidikan bentuk cincin di bagian depan laras senjata. UMP juga terdapat 4 Picatinny rail untuk aksesoris pada bagian atas, kiri, dan kanan, juga di bagian bawah. Biasanya dudukan ini dipakai untuk memasang bidikan optik, senter, atau bidikan laser. Pegangan vertikal juga dapat dipasang di bagian bawah laras untuk meningkatkan kendali dan stabilitas pada saat penggunaan senjata pada mode burst atau otomatis. Terdapat 3 varian yang dibuat oleh HK untuk senjata api ini. Di antaranya adalah UMP9, UMP40, dan UMP45. Dari ketiganya, perbedaan yang paling mencolok adalah penggunaan amunisinya, di mana UMP9 menggunakan parabellum 9x19 mm dengan magasin berbentuk melengkung berisi 30 butir peluru. Pada UMP40 menggunakan peluru 40 SNW dengan magasin berbentuk lurus berisi 30 butir peluru. Sementara UMP45 menggunakan amunisi 45 APC dengan magasin lurus berisi 25 butir peluru. Secara dimensi, ketiganya memiliki ukuran yang sama, yaitu panjang 450 mm pada saat popor terlipat dan 690 mm pada saat popornya dibuka. Meskipun ketiganya berukuran sama, namun beratnya berbeda, di mana UMP45 adalah yang terberat dengan berat 2,5 kg saat kosong dan 2,65 kg saat terisi magasin. Sedangkan UMP40 dan UMP9 memiliki berat kosong yang sama, yaitu 2,3 kg, namun ketika terisi magasin, UMP49 memiliki bobot sedikit lebih ringan, yaitu 2,5 kg, sementara UMP40 2,55 kg. Selain ketiga versi tersebut, dibuat pula versi khusus semi-otomatis yang dinamakan USC atau Universal Self Loading Carabine. Varian ini dapat dimiliki oleh sipil sebagai alat perlindungan diri atau dipakai dalam olahraga menembak. Desain dari versi ini mengikuti standarisasi dari AWB atau Federal Assault Weapon Ban tahun 1994. Beberapa perbedaan USC dibandingkan UMP antara lain penambahan pelindung pegangan di bagian belakang pegangan standar, laras yang lebih panjang, magasin yang hanya dapat diisi 10 butir peluru, dan mode tembakan hanya semi-otomatis. Pada pemasarannya, senjata ini tersedia dalam warna abu-abu, tetapi pada awal tahun 2007, senjata ini hanya dipasarkan dengan warna hitam. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Demikian dari kami dan salam M2 Rifle.